Bilang dok, kok keputihannya itu kayak keju ya dok, bergumpal-gumpal warna putih. Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back to my channel, Dr. Ratu. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 Sesuai janji, jadi di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman dari Instagram story yang aku post di hari Rabu di session Tahukah Kamu mengenai keputihan. Nah, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, silahkan follow di @ratumutiarita. Langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu kalau keputihan yang abnormal bisa karena apa aja dok? Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ciri-ciri keputihan yang abnormal itu seperti apa. Kemarin kita udah sempat bahas ya di Instagram story aku. Jadi ciri-ciri keputihan yang abnormal itu yang pertama adalah terjadi perubahan pada warna. Warnanya bisa menjadi putih keabu-abuan, warna kuning, hijau, ataupun merah. Merah di sini maksudnya bercampur lendir darah ya. Kemudian terjadi perubahan dari jumlahnya biasanya jadi lebih banyak dan terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, terjadi perubahan pada baunya. Biasanya baunya akan menjadi tidak sedap, bau amis ataupun bau yang menyengat. Nah, yang keempat bisa disertai keluhan tambahan lainnya. Bisa rasa gatal, rasa panas, atau nyeri saat BAK ataupun nyeri pada saat berhubungan. Jadi kita harus tahu dulu ciri-ciri keputihan yang abnormal seperti apa. Pertanyaannya, penyebabnya bisa apa aja dok? Nah, secara umum penyebab keputihan yang abnormal ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, benda asing, yang kedua infeksi yang paling sering ya, dan yang ketiga keganasan. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang pertama yaitu benda asing. Nah, benda asing yang dimaksud di sini adalah benda yang seharusnya nggak ada di dalam vagina, kemudian tertinggal di dalam vagina kita dan memicu timbulnya keputihan. Nah, contoh kasus yang paling sering adalah tertinggalnya kondom. Biasanya pada saat berhubungan menggunakan kondom, terus tiba-tiba kondomnya robek, tertinggal di dalam vagina. Nah, tinggalnya robek kondom inilah yang memicu terjadinya keputihan. Ciri-ciri keputihan yang disebabkan karena tinggalnya benda asing biasanya terjadi perubahan warna. Warnanya akan berubah menjadi warna kekuningan ataupun bercampur darah jika sudah terjadi iritasi. Kemudian biasanya menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukannya benda asing. Ya, jadi harus ada nih buktinya bahwa tertinggal benda asing di dalam vagina kita yang memicu terjadinya keputihan. Waktu di vaginanya terdapatlah benda asing, baik itu kondom, tisu, ataupun benda asing lainnya. Yang kedua yaitu keputihan yang disebabkan oleh infeksi ya. Infeksi di sini bisa disebabkan oleh 3 jenis yaitu jamur, bakteri, dan parasit. Dari ketiganya, yang paling sering menyebabkan keputihan adalah jamur. Nah, organ kewanitaan kita itu kan sensitif, terus lembab ya. Sedangkan jamur itu kan suka banget di tempat yang lembab. Jadi, kalau kita nggak jaga kebersihan dan kelembaban area kewanitaannya kita, maka jamur-jamur ini akan senang tinggal dan memperbanyak diri di dalam vagina kita sehingga muncullah keputihan. Ciri-ciri keputihan yang disebabkan oleh infeksi jamur, yang pertama warnanya putih ataupun putih susu. Yang kedua yaitu gatal. Nah, gatal ini jadi keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien dengan keputihan yang disebabkan oleh jamur ya. Kemudian gatalnya itu kadang dibilang, dok, gatalnya nggak cuma di vaginanya, di bagian luar juga, bahkan sampai ke bagian selangkangan atau lipat pahatnya ya. Jadi jamur ini memang paling sering menyebabkan gatal di bagian organ kewanitaan kita. Kemudian baunya menjadi tidak sedap ya, nggak enak, baunya menjadi bau menyengat. Terus yang terakhir adalah teksturnya itu bergumpal-gumpal, menjadi seperti susu basi ataupun tahu, atau ada yang bilang, dok, kok keputihannya itu kayak keju ya dok, bergumpal-gumpal warna putih. Nah, jadi itu dia ciri-ciri
keputihan yang disebabkan karena jamur. Jadi buat yang cewek-cewek ya, sekarang udah harus lebih memperhatikan gimana cara merawat kelembaban area kewanitaannya. Gak usah pakai celana yang terlalu ketat, celana dalam yang terlalu ketat. Kalau bisa pakai celana dalam yang berbahan katun ya, jadi dia lebih nyerap keringat. Kemudian kalau misalnya pakai panty linernya harus sering diganti, jangan udah basah banget baru diganti ya. Yang kedua yaitu keputihan yang disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, yang paling sering adalah bakterial vaginosis. Pada bakterial vaginosis ini terjadi karena jumlah dari bakteri jahat dalam vagina kita itu meningkat atau lebih banyak dibandingkan jumlah bakteri baiknya. Biasa bakteri baik di vagina kita itu berkurang jumlahnya karena terbunuh akibat penggunaan sabun-sabun kewanitaan yang pH-nya tidak sesuai. Kemudian bisa karena kita kurang menjaga kebersihan area kewanitaannya kita. Nah, ciri-ciri keputihan yang disebabkan karena infeksi bakteri ini biasanya yang pertama terjadi perubahan warna. Warnanya bisa putih, abu-abu atau kehijauan. Kemudian baunya. Nah, di sini yang khas adalah baunya yang sangat amis atau fishy odor ya. Jadi baunya itu mengganggu sekali. Biasanya pasien datang ke kita mengeluhkan bau yang sangat amis dari keputihannya. Kemudian bisa disertai rasa gatal, rasa panas, perih saat BAK, ataupun rasa tidak nyaman di bagian bawah perut. Kemudian keputihan yang disebabkan karena infeksi bakteri selanjutnya adalah gonore. Nah, gonore adalah keputihan yang disebabkan karena infeksi menular seksual. Jadi bagi pasien yang suka bergonta-ganti pasangan atau pasangannya yang suka bergonta-ganti pasangan akan menyebabkan keputihan yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae ini. Ya, ciri-cirinya yaitu keputihan yang berwarna kekuningan seperti nanah, kemudian baunya tidak enak, kemudian rasa nyeri atau rasa panas saat BAK ya. Biasanya pada cewek keluhannya itu lebih tidak terlihat atau asimptomatik, nggak ada gejala, taunya sudah terinfeksi ya. Pada laki-laki biasanya lebih khas yaitu kencing nanah. Jadi kalau mau berobat harus dua-duanya diobatin, harus dua-duanya berobat. Yang ketiga, penyebab keputihan karena infeksi yaitu parasit. Yang paling sering adalah trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini juga disebabkan karena infeksi menular seksual. Jadi memang penting banget ya edukasi bagaimana berhubungan yang sehat ya. Ciri-cirinya pada trichomoniasis ini yang pertama, keputihannya itu berwarna kuning kehijauan, kemudian berbau amis. Nah, yang khas adalah jumlahnya yang banyak. Biasanya pasien mengeluh jumlah keputihan yang sangat banyak. Yang khas lagi pada trichomoniasis ini adalah keputihan yang berbusa. Jadi cairannya itu berbusa, itu khas pada trichomoniasis ya. Kemudian bisa disertai dengan keluhan tambahan seperti rasa panas atau nyeri pada saat BAK atau nyeri pada panggul dan nyeri perut bawah. Oke, jadi itu penyebab dari keputihan yang disebabkan karena infeksi ya. Selanjutnya yang terakhir, keputihan yang disebabkan oleh keganasan. Nah, untuk kasus keganasan yang paling sering adalah kanker serviks. Ciri-cirinya biasanya keputihan disertai dengan lendir darah ya. Kemudian lendir darahnya ini biasanya jumlahnya lebih banyak dan menetap gitu. Jadi hari ini ada, besoknya ada lagi gitu ya. Terus pada saat berhubungan biasanya sering keluar darah atau keluar lendir darah setelahnya gitu. Ya kadang normal ya kalau misalnya setelah berhubungan atau pada saat berhubungan mungkin belum terlalu berlendir, akhirnya tergesek, iritasi, luka, keluarlah darah setelah berhubungan, ya mungkin normal. Tapi ini tiap berhubungan setelahnya keluar lendir darah, nah itu harus kita curigai. Nah, jadi itu dia penyebab dari keputihan yang abnormal. Banyak banget ya. Jadi kalau teman-teman punya keluhan seperti itu, harus konsul ke dokternya. Jadi nanti dokternya bisa menyesuaikan terapi yang sesuai dengan penyebabnya, ya.
Oke teman-teman, jadi itu Q&A mengenai keputihan kita di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kira-kira nanti kita mau bahas tentang apa di video selanjutnya ya? Kalian boleh komen di sini atau di Instagram aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Kan suka banget di tempat yang lembab. Jadi kalau kita nggak jaga kebersihan dan kelembaban area kewanitaannya kita,